Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita awali dengan doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, lama kita tidak bertemu dalam kajian surah Nabawiyah. Hari ini Allah takdirkan kita akhirnya ketemu juga. Kitab kecil, tidak khatam-khatam nih khatamnya. Alhamdulillah, halaman ke 43. 43 ya. Isra'uhu wa mi'rajuhu. Qala al-musannif, berkata musannif, semoga ilmunya bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk pengarangnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Isra'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mi'rajnya. Pointer yang pertama, fis sanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11 kenabian, jadi sebelum hijrah. Ternyata Imam Nurul Yakin ini Imam Abdul Jabbar dalam kitabnya Nurul Yakin ini lebih memilih kepada pendapat di mana peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Karena kalau kita baca Sirah Nabawiyah yang besar-besar, minimal itu ada 5 pendapatnya. Ada yang mengatakan 5 tahun setelah kenabian peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada yang mengatakan 1 tahun lebih 2 bulan sebelum hijrah Nabi. Ada yang mengatakan 5 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ada juga yang berpendapat bahkan ini Imam Abdul Jabbar lebih kepada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 kenabian. Ini yang dipilih. Kalau dalam kajian ini peristiwanya setelah hijrah Nabi ke Taif untuk berdakwah yang mendapatkan sambutan tidak baik, itu sudah kita bahas pada 3 bulan yang lalu. Nah, maka kemudian hari ini kita bicara Isra. Akramahullahu, Allah memuliakan bi Isra'i, dengan peristiwa Isra, wal Mi'raji, dan peristiwa Mi'raj. Jadi peristiwa Isra itu kemuliaan. Kalau dalam bahasa yang lain tasliyatan, hiburan. Jadi dari berbagai macam ujian yang banyak, karena memang manusia itu selalu berdampingan dengan ujian. Ujian iman ada, ujian harta ada, ujian ilmu
Ada nggak? Ada. Ujian jabatan ada. Makanya ada kisah dalam Al-Quran yang satu surat itu membahas tentang ini. Surat apa kira-kira? Yang suka dibaca malam Jumat? Surat Al-Kahfi, kan? Di sana dikisahkan kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman bertakwa, padahal mereka dari kalangan bangsawan, tapi rela meninggalkan kehidupan mewah demi imannya, sehingga dia tinggal tidur di mana? Di gua. Nah, berapa lama tidurnya? 300 so? Salah satu 300 salah sumiati alf, salah satu miati alfin wasdadu is'a, salah sumiati wasdadu is'a, 309 tahun. Kalau hitungannya kalender Samsiah 300 tahun. Kalau hitungannya kalender Hijriah 309 tahun. Tepatnya Al-Quran. Kan memang ada perbedaan 11 hari dalam setahun antara kalender Samsiah Masehi dengan kalender Hijriah. Maka kalau 300 tahun, lebihnya untuk hitungan Hijriah selama 300 tahun itu adalah 9 tahun. Jadi tepat ya. Jadi kalau kalender Masehi menghitungnya 300 tahun. Kalau kalender Hijriah makanya disebut wasdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Nah, untuk apa pemuda-pemuda itu mengungsi? Mereka bukan nabi, mereka juga bukan ulama, mereka hanya meyakini Allah, bertauhid kepada Allah. Namun lingkungan kekuasaan yang ada tidak mendukung, bahkan memaksa mereka untuk menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Maka pemuda tadi terpaksa dia memilih meninggalkan kehidupannya yang mewah untuk tinggal di mana? Di gua. Makanya doanya coba, apa enggak doanya? Doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Begitu kan? Meskipun mereka tinggal di gua yang sempit, tapi doanya kepada Allah agar hidupnya tidak kalah bahagianya dengan di rumah yang megah. Atina min ladunka rahmah. Salah satu unsur yang menjadikan betah di rumah kan tenang. Gitu kan? Maka rumah itu salah satu bahasa Arabnya selain baitun adalah maskan wa masakin, tempat tinggal yang memberi ketenangan. Itulah rahmah. Nah, Ashabul Kahfi ini coba bayangkan, ini kan fityah. Fityah itu remaja, belum dewasa banget. Bayangkan itu, Masya Allah. Kalau kita perbandingkan dengan kita, jauh sekali semua ya. Bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji. Belum tentu anaknya juga ikut rajin ngaji. Ya apa enggak? Nah, ini pemudanya kan sedikit. Nah, ini Ashabul Kahfi, bayangin. Bapaknya bangsawan, hidupnya mewah. Cuman mereka menyembah berhala. Nah, pemuda tadi luar biasanya nih, hanya karena ingin mempertahankan tauhid dan keimanannya, dia rela meninggalkan kehidupan yang menyenangkan itu. Coba bayangkan, nggak terbayang ini pemuda yang hebat.
Nah, maka doanya dikabulkan. Kira-kira, Pak, kira-kira nih, kalau biasa hidup senang, kemudian miskin, itu lebih menderita enggak dibanding dengan orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Beda enggak kira-kira? Beda toh? Nah, kalau yang tadinya hidup nyaman, kemudian jatuh miskin, wah menderitanya kayak apa? Jangankan jatuh miskin, baru mau berkurang saja pendapatannya sudah stres. Itu yang dewasa. Nah ini anak muda, masya Allah, fit ya. Jumlahnya nggak banyak kan? Mereka rela menimbulkan kesenangan dunianya dalam suasana keremajaannya demi mempertahankan iman. Maka doanya dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini menunjukkan apa? Allah itu enggak membebani suatu kaum kecuali yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan. Nah, begitu mereka pindah ke gua, di sanalah mereka berdoa. Betul Allah datangkan rahmat. Tidur 309 tahun. Begitu bangun, masyarakatnya sudah beriman semua. Jadi cara Allah menyelamatkan pemuda tadi dari hidup teruji, nggak sangat teruji lah, orang biasa hidup mewah, kemudian sengsara gitu kan. Masya Allah. Nah ini cara Allah. Yang jelas Ashabul Kahfi menjadi contoh Muslim yang diuji keimanan. Nah di dalam surat Al-Kahfi ada lagi cerita Ashabul Jannah. Kisah seorang muslim yang diuji dengan harta kekayaan. Di dalam surat Al-Kahfi juga ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah bagaimana ujian orang-orang yang berilmu. Baru yang kemudian kisah Zulkarnain. Kisah yang memberikan penjelasan tentang ujian bagi amanah kekuasaan atau jabatan. Nah itu makanya dibaca surat Kahfi dengan terjemahnya, gitu ya, Masya Allah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji sampai tahun ke-11 kenabian ini dengan berbagai macam ujian. Maka akramahullahu bil Isra wal Mi'raj. Nabi dimuliakan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu sendiri diambil dari sulasi majid, Asra. Beda dengan sulasi mujarotnya, saroya, saro, berjalan malam. Dengan kata saro menjadi Asra, berarti bukan berjalan dengan sendirinya, ada yang memperjalankan. Jadi peristiwa Isra Nabi adalah peristiwa diperjalankannya Nabi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya karena yang memperjalankannya saja Allah, maka perjalanannya pasti istimewa. Pasti juga bukan seperti perjalanan yang biasa, tapi perjalanan yang luar biasa. Pointer kedua, fal Isra, adapun kata Isra atau diperjalankannya, huwa, dia adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan. Jadi perginya Rasulullah perginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailan pada malam hari. Jadi kalau perjalanan saro itu malam hari itu saro, ya, lailan. Minal Masjidil Haram, ya, perginya beliau dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini jaraknya kurang lebih 1.500 km kurang lebih.
Makanya kalau sarok perjalanan biasa itu bisa ditempuh PP 40 hari. Karena dulu kendaraan yang paling kuat di medan padang pasir adalah unta. Sehingga perjalanan PP Mekah ke Masjidil Aqsa dihitung oleh salah satunya Munawar Khalil dalam tarikh kelengkapan tarikh sejarah Nabi itu 40 hari kalau perjalanan biasa. Nah, kalau ini hanya cukup semalam saja. Makanya tadi Isra diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang menemani perjalanannya? Siapa? Malaikat Jibril, gitu ya. Jelas sekali. Lanjut. Ya kan? Sampai mana tadi? Jadi ditempuh oleh Nabi hanya satu malam saja, bahkan tidak sampai satu malam. Sehingga peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Tujuannya linuriyahu min ayatina, agar Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, dari ayat-ayat kami. Begitu. Pointer ketiga, wal mi'raj. Adapun mi'raj dari kata a'raja, mi'raj adalah huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi, ke alam yang tinggi. Maka dalam surat An-Najm, surat yang keberapa setelah Qaf, berarti ayat surat yang ke-52 kalau nggak salah, surat An-Najm. Apa 53 ya? 53. Nah kan, di sana disebutkan bagaimana mi'raj itu kan. Coba baca dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma fa'al ila sidratil muntaha wa fi nazlatan inda sidratil muntaha, ayat yang ke-12 insyaallah. Jadi perginya Nabi ke langit, ke alam yang 7 itu sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha dalam tafsir Depak itu dikasih penjelasan, yaitu puncak dari langit yang ke-7, Sidratul Muntaha. Maka kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang peristiwa Isra-nya Mi'raj Nabi, naiknya Nabi, itu kan dengan tahapan-tahapan. Masih ingat nggak mereka? Ketika diajak oleh Nabi, oleh Jibril ke langit yang pertama, beliau dipertemukan dengan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit yang kedua, dipertemukan dengan siapa? Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam, ibnu Maryam. Naik lagi ke langit yang ketiga, ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Baru naik yang ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di situ saja malaikat Jibril menemani Nabi. Kemudian Nabi baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Disebutkan dalam surat An-Najm, ya kan? Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di sanalah Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Diperlihatkan surga dan penghuninya,
diperlihatkan neraka dan penghuninya. Bahkan dalam hadis-hadis itu disebutkan bentuk-bentuk penghuni neraka. Ada yang suka makan harta anak yatim, ada yang suka makan riba, ada yang ditunjukkan bagaimana bentuk fisik mereka. Allahu Akbar. Itu namanya mi'raj. Hingga nanti disebutkan. Lanjut. Wa fihi furidatis shalawatul khams. Nah, pada pertemuan itu di Sidratul Muntaha itu furidatis shalawatul khams. Diwajibkanlah sholat 5 waktu. Nah, maka kalau kita baca dalam tarikh dalam bukunya Imam Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal kan, kemudian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau ulama kontemporer itu dijelaskan di sana naik turunnya Nabi dari langit ke-7 ke langit yang ke-5 dengan Nabi Musa sehingga tawar menawar sampai kepada ditetapkannya sholat 5 waktu. Ini dulu kita di pesantren juga tanya, ini sebenarnya riwayatnya sahih apa enggak sih? Padahal riwayat Bukhari Muslim itu kan. Karena kok kayak Allah enggak paham tentang kemampuan umat Muhammad kok sampai tawar menawar. Maka dulu guru kami nyampaikan sudah pendekatannya adalah keimanan saja. Ya kan, jangan dipikirkan secara logika. Di situ hikmahnya. Nah, seperti halnya ini, coba terus. Wa fi sobihati lailatil isra, maka pada pagi dari malam Isra itu allamahu Jibril as-sholata, diajarkanlah kepada Muhammad oleh Jibril tentang sholat. Wa auqataha, dan waktu-waktunya sholat. Nah, diajarkan ini pada poin yang keempat ya. Jadi setelah diwajibkan sholat 5 waktu, baru diajarkan tentang bagaimana tata cara sholat dan waktu-waktunya. Nah, begitu peristiwa ini terjadi, berceritalah Nabi di Mekah. Ketika cerita heboh, begitu kan ceritanya heboh. Salah satunya adalah Abu Jahal yang terkenal. Langsung dia tergopoh-gopoh menemui Abu Bakar. Sebenarnya bukan tergopoh-gopoh mau ngasih sambil menghina. Hai Abu Bakar, teman kamu tambah gila saja. Masa ia bercerita malam ini ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, itu kan enggak mungkin. Semua menjadi ragu. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Nah, Abu Bakar bertanya, apa benar itu dikatakan oleh Nabi, oleh Muhammad? Ya, dia yang bercerita tentang itu. Nah, kata beliau kan, kalau memang itu diucapkan oleh Nabi, saya yakin. Lebih dari itu yang diceritakan oleh Nabi, saya percaya. Gitu kan. Makanya Imam An-Nawawi ini menyebutkan, disinilah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Ya, gelar As-Siddiq dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan, oleh karena itu bisa kita pahami bahwa Isra Mi'raj ini menggambarkan tentang agungnya ibadah sholat, ya kan? Sholat 5 waktu itu sangat agung. Maka sholat itu menjadi ukuran baik buruknya amal seseorang. Parameternya adalah sholat. Kalau sholatnya baik. Kalau sholatnya tidak baik, amal yang lain juga tidak baik. Maka marilah kita laksanakan sholat secara khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itulah sholat yang diberi jaminan kesuksesan. Sholatnya khusyuk itu yang gimana? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat yang digambarkan ketika seseorang sholat itu dia sedang memposisikan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau kemana? Bapak mau menghadap Allah. Tapi bisa dimaknai menghadap Allah mati lagi kan?
Jadi sholat itu sejatinya menghadap Allah. Jadi supaya kita berpenampilan pantas, layak, bersih. Karena memang kan sunnahnya begitu. Ya kan? Khudu zinatakum. Ambil, pakai pakaianmu yang terbaik indah kulli masjid. Setiap mau ke masjid. Itu ayat yang menyebutkan. Kalau Nabi mengajarkan dengan bersih, dengan wangi, gitu, Masya Allah. Ini memang sholat itu perlu diperhatikan sehingga secara detail itu sholat diajarkan. Maka ini berkali-kali ya, memang tidak mudah ya. Kita di pesantren itu mengajarkan anak itu minimal kalau yang masuknya sanawiyah 6 tahun itu latihan sholat rapat dan rapi 6 tahun lamanya. Itu saja kalau pulang ke tempatnya masing-masing masih terbawa. Jadi sholat lurus, rapi dan rapat. Nah, makanya bukan bicara masalah apa. Oh ini masuk. Diamalkan boleh, enggak diamalkan juga tidak dosa, namanya sunnah. Lurus rapat, wah ini mah enggak membatalkan sholat berjamaah betul. Maka Nabi menyebutkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Lurus dan rapatnya shaf bagian dari sempurnanya sholat berjamaah. Maka ketika sholat, apa perintah Rasul? Sholatlah Anda kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana Anda melihat aku sholat. Nah, bagaimana kita melihat Rasul sholat? Ya tadi. Nah, ini kan dari azan. Azan itu haknya muazin. Pokoknya kalau sudah tiba waktunya azan, itu haknya muazin. Kalau qomat itu haknya imam. Maka meskipun ada begini nih, ya imam ya, aqimis sholat, itu namanya isyarat. Jadi kalau imam sudah ngomong aqimis sholat, baru muazin itu qomat. Mestinya begitu. Jangan qomat dulu, baru imamnya maju. Karena memang qomat itu haknya imam. Meskipun udah bunyi imam belum maju, jangan qomat dulu. Karena qomat haknya imam. Itu kalau mau mengikuti sunnah. Katanya kita ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya. Karena banyak nih tentang sunnah-sunnahnya yang belum dilaksanakan, gitu ya. Masya Allah. Tersinggung nggak mam? Tersinggung nggak? Ya kalau mau diamalkan, monggo. Tidak mau diamalkan, ya sudah. Yang penting kan sudah disampaikan. Maka Rasul itu nggak pernah berdiri imamin itu nggak lihat umat. Sawu sufufakum fa inna tasbihatus. Nggak begitu. Rasul itu melihat dulu. Ya, sudah lurus rapat baru Allah. Walaupun imamnya kecil, itu hak imam. Tentang yang imamnya masih muda nggak berani karena tua-tua. Laksanakan aja, masalah mau dengerin nggak dengerin silahkan. Gitu, ya kan? Saya yakin ini tersinggung banyak. Tapi kalau orang tersinggung karena benar, tanda iman. Nah kalau yang nggak tersinggung itu dablek, gitu ya. Nah baru tuh ketika Rasulullah alziku ka'ban bi ka'bin, tempelkan kaki dengan kaki. Wa mangkiban bi mangkibin, tempelkan bahu dengan bahu. Nah cerita tuh sahabat saling merapatkan. Sehingga sofang ka'annahum bunyanun marsus, sehingga seperti tembok yang rapat, setan nggak bisa masuk. Nah sampai begitunya, Masya Allah. Itu kalau mau diamalkan, kalau tidak terserah. Kalau tersinggung, Anda beriman. Kalau nggak tersinggung, apa tadi? Kan gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya proporsional. Asalkan bapak-bapak berdirinya lebarnya kaki sama dengan bahu, maka nempel cukup. Nggak perlu empet-empetan, nggak perlu. Ngapain empet-empetan? Yang penting nempel. Asal ini yang masalah badannya gede, kakinya rapat. Ini yang bikin repot tetangganya.
Tetangganya akhirnya begini. Kan gitu. Seumpama, saya nggak bisa lurus begini, nggak apa-apa yang dinempel. Nggak bisa mata kakinya, ya jentiknya yang nempel. Ya, kira-kira begitu. Nah, tapi nempel. Kalau ininya proporsional, pasti bahunya juga nempel. Kaitannya apa para ikhwan? Kata Nabi, la tahtalif fatahtalif qulubukum. Siapa yang tidak nempel, Allah tidak satukan, sambungkan hatinya. Coba sampai begitu. Wa man qata'ahu qata'ahullah. Siapa yang memutuskan sok, Allah putuskan hubungan hatinya. Sampai begitunya, Masya Allah. Kenapa? Karena memang sholat itu ibadah yang sangat agung dan luar biasa. Kalau sudah sholat berjamaahnya benar, itu miniatur masyarakat itu pasti ukhuwahnya juga baik. Pantas kalau ketemu salam aja berat, gak nyambung hatinya. Kan mestinya hak seorang muslim kalau ketemu, assalamualaikum. Naik motor, assalamualaikum. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Lah ini masyarakat muslim pun duduknya rapat, kok gak ketemu kalimat salam. Kenapa coba? Mungkin ini miniatur dari ibadah sholat. Kalau sholatnya sopnya nyambung, begitu ketemu di jalan nyambung, assalamualaikum. Loh apalagi nih kalau salam itu diperintahkan Rasul kepada siapapun yang kenal maupun yang tidak. Lah yang kenal saja salam nggak membudaya kok. Maka kalau ada orang yang nggak kenal kita mengucapkan salam bukan dijawab, dipotokin siapa ya? Begitu kira-kira. Karena memang nggak biasa. Iya nggak kira-kira Pak Iman? Coba nih salam. Ini salam luar biasa, mau ngikutin salamnya orang-orang Nasrani. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, begitu. Itu apa? Salam yang sangat lokal. Coba kalau Bapak punya anak di Amerika, nelpon Bapak maghrib. Selamat sore Pak. Di sini enggak maghrib. Di sana maghrib, di sini kapan? Bedanya berapa jam ya? Oh Bapak. Loh kan ada nelpon ibunya di Indonesia. Selamat pagi Bu. Loh di sini enggak pagi nak. Nah, coba kalau assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kenal waktu. Ya apa enggak kira-kira? Itu salamnya umat Islam. Keselamatan bagi Anda, kesejahteraan bagi Anda, keberkahan bagi Anda. Disampaikan mau pagi, mau siang, anak negara, barat dan timur, semuanya universal. Tapi kalau selamat pagi, good morning, good afternoon, di sana pagi, di sini sore, di sini pagi, di sana siang, kan enggak, masih hebat Islam, Masya Allah. Dan itu bukan hanya salam ketika di dunia, nanti salamnya juga penghuni surga. Ini sholat itu Masya Allah. Para iman, besok jangan diundang lagi tuh ustadznya, nyinggung sholat melulu, kan gitu ya. Allahu Akbar. Nah, jadi begitu para iman. Loh, ini alhamdulillah dulu kita di pesantren itu menerapkan dari tahun 80 sebelum pesantren kita menjadi pesantren modern, artinya masih salafi betul, itu sudah menerapkan. Ya sekarang sudah banyak dikaji, ya kan? Buku-buku tentang sifat sholat Nabi sudah bermunculan di mana-mana, sehingga sudah mulai dilaksanakan sholat rapi, sholat rapat, sholat tertib, gitu Masya Allah. Karena memang sholat ukuran baik buruknya amal seseorang, begitu ya. Nah makanya ini Masya Allah luar biasa nih para ikhwan. Kita sebagai umat Islam itu diberikan apa ya? Bonus terus ya. Bulan Dzulqa'dah bonus karena bulan haram. Bulan Dzulhijjah bonus karena bulan haram. Ditambah lagi puasa Arafah. Ditambah lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah, memotong hewan. Masih nanti bulan Muharram, masih bulan haram juga. Ada puasa Asyura. Terus begitu. Jadi kita ini dikasih bonus oleh Allah untuk termotivasi ibadah. Yang dikasih duit bisa umrohlah sampai ke sana. Ngapain? Apalagi kalau umrohnya dari Masjidil Aqsa.
Sholat sekali di Masjidil Aqsa seperti 500 kali. Kan? 501, berapa hari kira-kira. Nah, kemudian pindah lagi ke Masjid Nabawi. Sekali sholat di sana nilainya 100.000 kali. Pindah lagi ke Masjidil Haram, gitu kan? Begitu sampai Masjidil Haram, sholat sekali di sana senilai 100.000 kali. Masya Allah. Lah kalau kita sholat di negeri kita sampai mencret saja, nggak bakalan itu melebihi pahala sholat di 3 masjid ini. Maka bagi yang mampu, la tusaddu rihal, jangan Anda bercita-cita bepergian tamasyatur kecuali kata Rasul 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Kan begitu. Nah, Allah juga Maha tahu kalau banyak di antara kita yang nggak punya duit. Nah, kan? Makanya sholat berjamaah selalu, apalagi diiringi dengan qobliyah dan ba'diyah, istiqomah saja itu seperti pahala orang yang berhaji. Coba. Jadi Allah memberi kesempatan yang nggak punya. Jangan salahkan ya Allah, gimana saya mau hebat sholatnya lah, nggak punya duit. Sholatnya di Al-Muhajirin terus ya tetap. Ya kan, 1 kali sholat. Coba kalau 1 hari di kota Madinah berarti 5 kali. Berarti hitungannya 5.000 kali dia sholat di sana. Sehari nilainya seperti 5.000 kali sholat di Muhajirin. Kita mau sholat 5.000 kali mencret itu di sini. Di sana cuma sehari. Allah Maha tahu. Oh iya ya, sampeyan itu nggak bisa meraih pahala umroh atau haji karena memang duitnya kan dari saya rezekinya, ya kan? Kata Allah. Makanya diberi kesempatan. Siapa yang sholat berjamaah di masjid, apalagi istiqomah dengan qobliyah dan ba'diyah, nilainya seperti orang yang berhaji. Begitu. Umroh, nah kan syaratnya lebih enak lagi. Sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian nggak pulang, subuh nih, zikir, baca Quran, sampai suruh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti. Nah, coba bayangkan. Jadi Allah pergulirkan tuh dalam perjalanan waktu tadi bonus supaya kita berkesempatan. Setidaknya Allah punya alasan untuk kita mulia dunia dan akhirat. Jadi kalau Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya semuanya mudah bagi Allah. Jadi, tapi rasa keadilan, ada yang taat, ada yang kurang taat, ada yang malas, kan ada rasa keadilan yang tidak tercapai. Maka disitulah Allah gelar di antara 12 bulan ada bulan haram. Di antara bulan-bulan haram ada yang istimewa, 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah ada hari yang istimewa, hari Arafah, hari Nahar, kemudian nanti 10, kemudian Yaumul Bid, kemudian Senin Kemis, kemudian terus dipergilirkan. Belum lagi setiap harinya tahajud malam menjadi waktu-waktu yang sangat baik untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan dari instrumen agama ini kecuali semuanya menjadi jalan Allah memuliakan hambanya. Tinggal mau atau tidak mau. Begitu toh. Kalau ujian keimanan bagi ashabul ukhdud digoreng. Ujian keimanan bagi ashabul kahfi meninggalkan istana tidur di gua. Nah kalau kita ujiannya hanya melawan hawa nafsu datang ke masjid, ujiannya, ya kan? Allahu Akbar. Kira-kira ada yang ngalangin nggak? RT kagak, tetangga nggak ada, malah dicawe-cawe. Kok masih nggak ke masjid juga? Kira-kira ujiannya apa? Hah? Hawa nafsu. Ujiannya hanya hawa nafsu, masya Allah, luar biasa. Kalau orang lain di negeri yang lain nyari apa? Nyari masjid susah. Kemarin dari kita, ikhwan kita dari ke Cina, di satu tempat yang memang nggak ada masjid susah. Lah kalau kita, masya Allah, setiap gang ada musola, setiap dusun mungkin ada masjid, ya kan?
Nggak ada lagi alasan, nggak dengar ajannya saut-sautan. Oh jangan-jangan malah karena bingung ya, mana dulu nih ajannya bisa datangi. Supaya adil, mendingan nggak datang sekalian. Boleh jadi begitu ya. Di sono. Kalau sini mah insya Allah saya lihat ramai ya. Ya baik. Lewat berapa? Oh, kurang 5 menit. Nah, saya ingin menggarisbawahi analisa terkait dengan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini menjadi isyarat akan adanya perubahan kepemimpinan umat yang tadinya dari kepemimpinan umat putra-putra Nabi Ibrahim dari keturunan Ishak, kemudian bergeser kepada keturunan Ibrahim dari garis Ismail alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak kemudian lahirlah Yakub. Yakub itulah yang diberi julukan Israel. Yang bahasa Arabnya hamba, al-zulud atau mujahid Israel. Nah, keturunannya itu sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itulah yang diambil oleh Allah sebagai para nabi dan para rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW masih keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari Ismail alaihissalam. Jadi Isra'nya Nabi ke Masjidil Aqsa itu menjadi isyarat beralihnya estafet kepemimpinan umat dari keturunan Ishak yang didominasi oleh Bani Israel kepada keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ismail alaihissalam. Dan nanti ditandai dengan 2 tahun setelah Isra Mi'raj Nabi hijrah ke Madinah. Nanti pada 17 bulan setelah hijrah berubahlah kiblat umat Islam dari yang sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram. Peralihan estafet kepemimpinan. Itu bisa dilihat analisanya oleh Rasid Ridho, oleh Sayyid Qutb, oleh para mufassir kontemporer. Mengapa? Karena sudah tidak lagi bisa dipercaya keturunan Bani Israel itu dalam menjalankan amanah. Bahkan mereka merubah tauhid menjadi kemusyrikan dan membunuh tidak sedikit para nabi dan para rasul. Begitu ya, estafet kepemimpinan. Subhanallah. Jadi sebenarnya masih nyambung kajiannya. Kalau kemarin Idul Adha mengingatkan tentang Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian ketika kita belajar tentang Isra Mi'raj, kita belajar dengan keturunan Nabi Ibrahim dari pihak yang lain, Nabi Ismail alaihis salam. Wallahu a'lam bishawab. Tahun berapa peristiwa Isra Mi'raj? 11 kenabian. Berapa jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa? 1.500. Kemudian berapa lama perjalanan Nabi? Semalam, lailan semalam. Siapa yang mendampingi perjalanan Nabi? Perjalanan Nabi itu perjalanan biasa apa yang luar biasa? Apa tandanya? Tandanya asra, diperjalankan. Apakah perjalanan Nabi ruhnya apa juga dengan badannya? Dengan apanya? Ruh dan badannya. Apa tandanya? Kalimat bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi fisik dan ruhnya. Kemudian Nabi Isra Mi'raj kemana? Sidratul Muntaha. Melalui berapa langit? Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Idris. Langit keempat berjumpa dengan
Yang paling ganteng Nabi Yusuf. Kemudian langit yang kelima berjumpa dengan temannya Musa siapa? Harun. Kemudian langit yang keenam ketemu dengan Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian puncak mi'rajnya kemana? Sidratul. Ada dalam surat apa? Dalam surat apa? An-Najm ayat 1 sampai dengan 12. Sidratul Muntaha. Apa oleh-oleh syariat yang dibawa oleh Nabi? Sholat. Marilah kita sukseskan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk itu? Sholat yang kita gambarkan seperti kita sedang menghadap Allah. Mau ngapain? Menghadap Allah. Sholat itu menghadap Allah. Sehingga istimewa pertemuan sholat itu, persiapannya pun harus matang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.